ini Golden Cross menandakan bahwa orang udah mulai banyak lagi untuk beli saham Telkom ini, teman-teman. Jadi secara indikator stokastik RSI dan secara teknikal dasarnya di sini Telkom ada kemungkinan besar, kemungkinan peluang akan melanjutkan trennya jika ini di garis bawahin teman-teman, jika besok ada volume yang kuat lagi dan bisa melanjutkan kenaikan hari ini. Tapi kalau besok ada terjadi penurunan, berarti kita bisa wait and see dulu gitu teman-teman. Nah seperti itu saya bilang tadi, masing-masing kita itu beda cara tradingnya teman-teman. Mungkin analisanya bisa sama, tapi momen untuk belinya itu bisa beda. Kalau saya ya membeli PNLF tadi contoh teman-teman, ketika dia break dari trendline bearishnya, jadi dia garis turunnya itu udah dilewati, saya ambil di tengah-tengah body candlesticknya teman-teman. Ada orang yang nunggu dulu nih, nunggu besok PNLF masih akan naik atau enggak. Kalau naik baru dia masuk posisinya, atau kalau dia turun dia tunggu dia harga pembukaan sebelumnya. Jadi tergantung style masing-masing lagi, begitu Mbak Pasha. Iya, oke. Jadi karena tiap orang memiliki target yang berbeda ya, teman-teman ya, untuk tradingnya mau targetnya berapa persen, target cut loss dan juga target take profitnya di berapa persen ya, Mas Robi. Breakout-nya bukan breakout yang lain ya, ini breakout keluar dari tadi pola penurunan terus naik lagi ya teman-teman. Oke, baiklah, ini ada lagi tadi yang nanyain saham Elsa nih Mas Robi. Satu saham lagi, saham Elsa. Baik. Oke, siap. Teman-teman juga perlu perhatikan ya, kalau teman-teman itu trading ya, sambil saya bikin sebentar ya, itu kita juga harus pisahkan sahamnya dulu teman-teman. Kita juga lihat sahamnya ya teman-teman. Kalau saham itu ada pengaruh kuat terhadap lini usahanya atau pengaruh kuat terhadap suatu hal, kita juga harus aware terhadap hal itu teman-teman. Contoh Elsa nih, atau komoditas ya. Saya pribadi kalau saya trading di komoditas, saya pagi-pagi itu saya sering share di grup itu, melihat dulu harga contoh batu bara. Berapa batu bara dunia saat ini? Adakah kenaikan atau adakah penurunan? Kemudian minyak bumi nih, kalau Elsa kan terkaitnya minyak bumi teman-teman. Kita lihat dulu minyak bumi itu naik atau turun. Kalau turun kita jangan dulu trading nih teman-teman, berarti enggak momennya ya. Ingat, kalau kita trading juga pisahkan sahamnya teman-teman. Kalau sahamnya lagi enggak momen, ya balik lagi trading itu adalah kita menjual beli sesuatu yang rame atau akan rame ya teman-teman. Jangan kita jual rambutan di musim durian, entar rambutan kita nggak laku gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Seperti itu juga Elsa teman-teman. Ini sebenarnya kemarin kita udah take profit ya teman-teman. Jadi kita belum masuk lagi karena ya pertama sahamnya nggak apa-apa sih teman-teman. Tapi harga minyak bumi cukup terkontraksi dalam minggu ini teman-teman. Jadi terutama dalam bulan ini. Kemarin juga sempat hampir menyentuh lebih dari 100 dolar ya per barel, sekarang udah di harga 70-an lagi teman-teman, atau udah harga yang relatif normal ya. Tapi jika besok nih gitu ya, ternyata harga minyak bumi mendukung dan kita ingin trading di sini ya, nah kita bisa lihat polanya seperti apa. Kita bisa lihat sebentar, saya sembari membuat trendline sebentar. Oke, ini bisa kelihatan ya teman-teman. Oke. Nah, secara trend line ini teman-teman, harga sahamnya belum melewati line daripada penurunannya. Jadi ini belum konfirmasi untuk bullish ya teman-teman. Oke. Walaupun ada dua candle hijau, tetapi dia masih di bawah line daripada garis atau resisten supportnya. Ya istilah secara jangka panjang dia masih trend bearish nih teman-teman. Karena tapi kalau dia bisa melewati ini berarti dia di atas harga 330 ya. Garisnya ini berarti di harga 335 lah, 336. Berarti itu udah konfirmasi berbalik arah ya teman-teman. Tapi selama di bawah ini berarti dia belum konfirmasi break. Tapi balik lagi teman-teman, kita punya stylist berbeda dalam bertrading ya, dalam trading teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil di posisi saat ini juga nggak jadi masalah, karena dia udah menunjukkan dua kali hijau. Jadi ini udah konfirmasi bullish haraminya teman-teman ya. Tinggal
dorongan dari volumenya. Kita bisa melihat secara volume juga ini orang udah nggak jenuh jual ya, udah posisinya udah sangat rendah nih. Ya, tinggal lagi menunggu volume yang besar untuk mengangkat, atau ketika volumenya mendukung harga sahamnya kembali akan rally teman-teman ya. Seperti kita lihat di sini ya, ketika dia lagi di bawah ini didukung oleh volume, dia bisa rally tinggi teman-teman. Tapi kalaupun besok ternyata enggak naik dan kembali koreksi, teman-teman bisa wait and see juga ya, ketika harga sahamnya menyentuh supportnya, yaitu di 310. Kalau ini udah support nih teman-teman, jadi tren lainnya biasanya akan berhenti di support. Jadi kalau dia seperti yang di sini ya, ketika tren lainnya itu sangat kuat untuk turun ya teman-teman, kita bisa lihat ya, walaupun ada hijau tapi masih di bawah. Nah, tapi ketika dia di support di sini, kita bisa juga ambil dengan dengan alasan atau dengan indikator bahwa dia udah mencapai supportnya gitu. Walaupun kalau kita ambil di sini contoh, nah kalau kita ambil contoh yang ini tadi, ini hampir mirip seperti ini teman-teman. Jadi udah dua kali hijau, udah dua kali kenaikan harga saham, tetapi ya dia belum menembus tren lainnya ya. Dia trennya, secara tren dia masih bearish ya. Kalau saya pribadi, saya masih wait and see untuk Elsa ya teman-teman. Kalau dia turun ke 310 baru kita ambil, atau dia bisa break di 335 ya, 360 ya, baru kita ambil lagi, enak ambilnya. Jadi sekarang masih pola yang relatif tanggung ya. Jadi kita bisa wait and see lah di saham ini. Begitu Mbak Pasha. Oke, baik ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang Elsa tadi wait and see, dan nanti kalau misalnya untuk yang udah pegang sahamnya Elsa ya, berarti tunggu dulu mungkin ya sampai dengan terkonfirmasi tadi ya ada pembalikan arah. Nah mungkin bisa dijual. Kalau udah terlanjur punya ya teman-teman sekalian, kalau udah terlanjur punya, jadi bisa tunggu dulu, wait and see. Buat yang juga mau beli juga tadi wait and see juga ya Mas Robi ya. Tadi kalau untuk yang saham Telkom, berarti bisa hold dulu, mudah-mudahan besok kalau misalnya tidak ada berita yang dapat mempengaruhi secara signifikan, jadi kalau berdasarkan tadi analisa yang sebelumnya, jadi ada kemungkinan untuk pola pembalikan arah ya. Oke, baik Mas Robi, tadi kita udah coba jawab dua tadi ada pertanyaan yang saham. Nah kita pilih pertanyaan yang ada di kolom Q&A ya Mas Robi ya. Nah tadi ada yang nanya scalping. Kalau scalping tadi kita udah jawab juga ya Mas Robi ya, scalping ya, betul, Mbak. Nah ini mungkin sedikit agak keluar nih secara teknikal. Kalau untuk IDX hold hingga akhir tahun gimana Mas Robi? Nah, Oke. Ini berarti secara sektoral ya teman-teman ya. Ya. Oke, balik lagi. Ya nggak bisa digabungin ya, susah juga ya. Betul. Mungkin kalau untuk istilahnya kalau kita mau trading di saham sektor kesehatan ya teman-teman, dan kita mau melihat dulu nih secara sektoralnya seperti apa, mendukung atau enggaknya ya. Pertama kami masih melihat sektor kesehatan itu tidak akan se-booming tahun 2020 atau 2021 ya teman-teman. Karena sejatinya sektor kesehatan itu sama dengan sektor konsumer teman-teman ya. Istilahnya akan selalu digunakan, akan selalu dibutuhkan ya. Tapi bedanya dulu di tahun 2020 dan 2021 karena ada faktor force major atau faktor X istilahnya ya, itu penggunaan atau obat atau kemudian lab ya, kalau yang ada labnya ya, PRDA itu orang banyak menggunakan karena itu sebagai syarat ya teman-teman. Kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang itu malah kita udah nggak wajib lagi untuk seperti tes ke lab gitu ya teman-teman, untuk menentukan COVID atau enggaknya, sehingga pendapatan daripada perusahaan sektor kesehatan itu cenderung relatif balik ke sebelum pandemi. Jadi ya B aja istilahnya gitu ya, jelek enggak juga bagus juga enggak. Jadi kalaupun mau trading di saham sektoral khususnya di kesehatan, kita bisa melihat ketika itu teman-teman, kalau memang secara volume mendukung, kemudian secara indikator juga mendukung, kita bisa langsung eksekusi ya teman-teman. Baiknya kalau sektor yang relatif stabil teman-teman, itu nggak perlu kita lihat sektoralnya teman-teman.
Contoh perbankan, consumer goods, itu rata-rata sektor yang stabil teman-teman. Jadi seperti ICBP, kalau kita mau mau trading di ICBP ya nggak perlu lihat harga mie naik atau turun gitu, misalnya nggak perlu kita pantau orang makan mie masih atau enggak, ya kita bisa langsung lihat volumenya aja gitu ya, indikatornya aja, karena dia secara secara sektoral dia sektor yang stabil teman-teman ya, sektor yang stabil, kemudian juga tidak akan ada gangguan secara mendesak yang akan mempengaruhi secara umum. Beda kalau kita sektor komoditas nih teman-teman. Contoh nih kalau saat ini yang sedang kita perhatikan itu sektor komoditas di bidang batu bara ya, karena winter is coming Mbak ya. Karena prediksi Februari itu terakhir baru habis winternya. Dan posisi batubara juga dalam seminggu ini menguat sebesar 14%. Nah, seperti itu yang bisa kita lihat Kurniawan ya. Seperti itu yang Kak Vano ya. Seperti itu yang bisa kita lihat secara umumnya gitu ya. Tapi balik lagi yang penting itu, yang sangat penting itu kita melihat sahamnya ya. Indikator sektoral itu kalau di teknikal itu pendukung nih teman-teman, balik lagi pendukung. Walaupun saham umpamanya sektor kesehatan lagi nggak tren, tapi ada perusahaan yang volumenya mendukung, kemudian secara indikator bagus ya, kita trading di sana nggak jadi masalah juga, nggak apa-apa, good aja gitu ya teman-teman. Yang terpenting itu kita bisa melihat langsung ke emitennya. Ingat kaidah trading itu teman-teman, jangan percaya apa yang didengar, tapi percayalah apa yang dilihat ya. Karena berita itu simpang siur banyak banget teman-teman, yang nggak perlu teman-teman sharing satu persatu ya, karena kita bukan jurnalistik teman-teman. Tetapi balik lagi tadi kita bisa langsung lihat apa yang terjadi di market. Contohnya kita trading di saham Elsa, contoh minyak bumi turun segala macam ya beritanya, tapi ternyata di lapangan saham Elsa banyak ditransaksikan. Contoh PNLF tadi ya teman-teman, yang kita udah akan jadikan contoh juga ya, dia udah turun 3 hari berturut-turut. Hari ini umpamanya ada berita jelek lah atau apalah, tapi ternyata tadi teman-teman sampai jam 10 itu transaksinya udah di 60 miliar teman-teman. Jadi udah banyak banget transaksinya ya. Jadi kalau 60 miliar ada yang beli ya, itu ya kita percaya apa yang kita lihat aja, nggak perlu percaya rumor. Jadi ketika kita buy itu udah didukung oleh volume yang sangat besar. Dan itu tadi juga konfirmasi sampai akhir penutupan menguat sampai di 7. Mungkin begitu Mbak Tasya. Iya. Defensif ya, consumer goods dan lain-lain, biasanya nggak terlalu terpengaruh ya tadi ya dengan harga Indomie mau naik kah, turun kah gitu ya, maksudnya orang tetap konsumsi Indomie ya gitu ya kesimpulannya ya, tetap aja makan betul kosan. Nah kalau untuk tadi yang di sektor yang lebih cyclical ya, kayak seperti tadi ada tambang dan lain-lain, nah itu memang perlu mengkonfirmasi untuk seperti tadi misalnya contohnya harga batu baranya sekarang lagi naik atau turun. Jadi yang penting tadi mengkonfirmasinya lihat volumenya ya tadi ya. Jadi teman-teman sekalian nanti ini kalau untuk yang IDX Hold karena sektor ini cenderung defensif, jadi bisa konfirmasinya ke volumenya. Kalau seandainya volumenya tebal ya tadi dan lihat polanya ya bisa boleh melakukan transaksi beli ya atau sebaliknya lah gitu ya.